Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah kajian Ba'da Subuh Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sama-sama berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam penyakit, termasuk kita juga dijaga oleh Allah dari COVID-19. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dan yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan melanjutkan tema tentang fikih salat ala mazhab Syafi'i. Di dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun-rukun salat dalam mazhab Syafi'i yang semuanya ada 16 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke dalam bab sunnah salat dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada salat sunnah, ada sunnah salat. Ini dua hal yang berbeda, Pak ya. Kalau salat sunnah ya salat duha, salat tahajud itu salat sunnah. Yang kita bicarakan di sini adalah sunnah dalam salat. Nah, sunnah dalam salat itu dalam mazhab Syafi'i apa saja? Nah, insyaallah kita akan bahas. Jadi kira-kira yang akan kita bahas diantaranya urgensi sunnah salat itu apa ya? Kenapa kita penting untuk mengetahui sunnah-sunnah dalam salat? Kemudian jumlah dan kategori sunnah salat dalam hal ini ya. Sunnah ketika salat, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Saat sunnah tak lagi sunnah. Nah, itu apa maksudnya? Nanti kita bahas ya. Kita yang pertama ya. Salat itu ketika sudah 16 rukunnya terpenuhi, Pak, yang kemarin kita bahas, sebetulnya sudah dikatakan minimal salatnya, Pak. Minimal 16 rukun yang kemarin kita bahas. Tapi ya, jadi tanpa sunnah salat kita sah, tapi ada tapinya. Apa tapinya, Pak? Salat kita sah, tapi menjadi kurang sempurna. Nah, ibaratnya harusnya nilainya 100, nah ini 75 ya. Jadi kurang sempurna salat kita. Lulus, Pak. Cuma ya IPK-nya minimal gitu, Pak ya. Nah, jadi salat kita sah tapi kurang sempurna. Oleh karenanya ya, dalam mazhab Syafi'i itu nanti ada sebutan sunnah ab'ad, sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu maksudnya sunnah anggota tubuh. Jadi dalam mazhab Syafi'i ya diibaratkan sunnah itu seperti anggota tubuh. Kalau rukun anggota tubuh yang tidak menyebabkan orang itu mati kalau nggak ada ya. Kalau rukun itu anggota tubuh itu kalau tidak ada orang itu mati. Contoh kepala ya. Orang tanpa kepala tidak akan hidup. Itu rukun. Jadi rukun salat seperti kepala manusia ya. Diibaratkan seperti itu. Nah, sunnah itu ada dua dalam mazhab Syafi'i, Pak. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Nah, sunnah ab'ad itu seperti anggota tubuh yang kalau hilang itu manusia itu jadi cacat, tapi masih hidup. Contoh tangan, ya, kaki. Orang tanpa tangan masih bisa hidup, tapi cacat. Orang tanpa kaki masih bisa tapi cacat. Itu namanya sunnah ab'ad. Jadi hidup sih hidup, tapi tidak sempurna. Ya. Nah, sunnah hayat itu seperti anggota tubuh yang kalaupun tidak ada tidak dianggap cacat. Seperti rambut. Nah, itu sunnah hayat. Ya. Orang tanpa rambut masih bisa hidup dan tidak dikatakan cacat. Kan kadang-kadang ada orang tanpa rambut malah lebih ganteng, Pak. Ya. Nah, itu pengertian sunnah ya. Atau analogi sunnah dalam mazhab Syafi'i. Rukun dianalogikan seperti kepala atau bagian tubuh yang harus ada. Kemudian sunnah itu seperti tadi ya, anggota tubuh yang lain. Makanya disebut dengan sunnah ab'ad, artinya sunnah anggota tubuh yang penting gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, para ulama mengatakan bahwa
kalau kita sudah meremehkan hal-hal yang sifatnya sunnah, maka lambat laun ya kita akan meremehkan yang wajib. Jadi bertahap setan itu menggoda kita. Ya. Pertama-tama kita menganggap sepele yang sunnah. Saking seringnya kita menganggap sepele yang sunnah, lama-lama yang wajib pun akan disepelekan. Sama dengan dosa, Pak. Dosa itu, ya, walaupun kita hanya melaksanakan dosa kecil, tapi kalau terus-menerus, lama-lama akan naik level. Makanya ada sebuah ungkapan mengatakan, la kabirata ma'al istighfar, wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Artinya dosa kecil itu kalau terus-menerus, lama-lama jadi dosa besar. Gitu ya. Dan dosa besar, kalau sekali dua kali kemudian istighfar, itu dianggap terhapus. Gitu ya. Nah, sama. Orang menyepelekan sunnah, lama-lama dia akan naik level menyepelekan yang wajib. Nah, makanya sunnah itu harus kita jaga, Pak. Untuk menjaga yang wajib-wajibnya itu. Tidaklah seseorang meremehkan ritual-ritual sunnah kecuali secara perlahan dia akan sampai pada titik menganggap remeh ritual yang wajib. Jadi melaksanakan yang sunnah itu kita sama dengan menjaga diri kita agar kita senantiasa melaksanakan yang wajib. Karena orang menyepelekan sunnah biasanya lama-lama akan menyepelekan yang wajib. Nah, terus yang ketiga, ya, sholat kita tetap sah kalaupun tidak dilaksanakan sunnahnya, tapi harus kita ketahui bahwa sunnah itu, menjalankan sunnah-sunnah sholat, itu adalah salah satu jalan kewalian. Maksudnya apa, Pak? Wali itu kan orang yang dicintai Allah, ya. Orang yang diberikan mahabbahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu jalan kewalian, cara kita dicintai Allah itu, dalam sebuah hadis disebutkan dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah hingga aku mencintainya. Wa ma yataqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Dalam sebuah hadis, ya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi ketika kita mengamalkan yang sunnah, lambat laun Allah akan mencintai kita, memberikan mahabbahnya. Dan ingat, Pak, tujuan kita beribadah itu untuk apa, Pak? Untuk masuk surga? Bukan, Pak. Surga tidak bisa dibeli dengan ibadah kita, Pak. Terlalu kecil ibadah kita untuk membeli surga. Ya. Surga itu dibeli dengan apa, Pak? Dengan cintanya Allah kepada kita. Kalau kita sudah dapat cintanya Allah, surga jaminannya. Ya. Kan ada dalam sebuah hadis dikatakan ada orang yang hidup selama 500 tahun dan selama itu dia beribadah. Kemudian ketika masuk surga, dia ditanya, kenapa kamu masuk surga? Karena amal ibadahmu. Akhirnya sama Allah dimasukkan neraka. Kenapa? Karena dia sombong. Dia menganggap amalnya yang dia ke surga. Padahal karena apa? Ketika ditimbang, satu nikmat Allah dengan 5 tahun dia beribadah, ternyata nggak sebanding. Nikmat melihat. Bayangkan nikmat, bermacam-macam nikmat yang kita terima itu, ya, tentu tidak akan bisa sebanding dengan amal ibadah kita. Jadi, tujuan beribadah bukan untuk masuk surga, tapi untuk mendapat rahmat dan kecintaan Allah kepada kita. Ya. Nah, ketika kita mengamalkan yang sunnah-sunnah itu, kata Allah, Allah akan mencintai kita, Allah akan memberikan mahabbahnya kepada kita. Itu disebut jalan kewalian. Wali itu ya yang senantiasa menjalankan yang sunnah-sunnah itu tadi. Yang sunnah aja dilaksanakan, apalagi yang wajib. Gitu, ya. Dan di terusan hadis tadi disebutkan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi wa kuntu yadahu alladhi yabtishu biha wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha. Ketika orang secara kontinu melaksanakan sunnah, kata Allah, maka Allah akan menjadi pendengarannya, akan menjadi penglihatannya, akan menjadi tangan yang dengan itu dia menggenggam, akan menjadi kaki yang dengan itu dia berjalan. Di penglihatan dia, pendengaran dia, semua gerak tangan dia itu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wala in sa'ala utiyannahu, kalau dia berdoa kepadaku, meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Nah, jadi itu doa makbul itu dari seseorang yang senantiasa menjalankan ibadah yang sunnah-sunnah tadi. Nah, itu salah satu urgensi kita mengamalkan yang sunnah.
Terus, nah yang keempat, sunnah itu juga berpeluang menambal kekurangan. Karena bisa jadi sholat-sholat yang kita lakukan itu pasti ada kurangnya. Entah kurang khusyuk lah, entah kurang dan seterusnya lah gitu ya. Ada banyak kurang-kurangnya. Nah itu kita tambah dengan melaksanakan yang sunnah. Di hari kiamat nanti Allah bertanya kepada malaikat, coba dilihat wahai malaikat, apakah sholatnya sudah sempurna? Kata malaikat, ternyata belum. Ya Allah. Kata Allah, coba lihat, ada nggak sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan? Kata Allah, kata malaikat, ada. Nah maka tambalkanlah sholat sunnah itu untuk menambah sholat wajib yang kemudian kurang dari orang tersebut. Jadi sholat sunnah yang kita lakukan, termasuk sunnah sholat di dalam sholat, itu fungsinya adalah menambah kekurangan yang wajib-wajib dalam sholat kita. Nah ini pentingnya kita menjaga sunnah dalam sholat. Dan yang kelima, nah tanpa sunnah sholat bisa saja sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau kita meninggalkan sunnah ab'ad, kita dianjurkan melakukan yang namanya sujud sahwi. Nanti sunnah ab'ad itu apa saja dalam mazhab Syafi'i, nanti kita bahas. Jadi kalau sunnah ab'ad kita tinggalkan, dianjurkan diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat nggak mesti, ya nggak dianjurkan kita melaksanakan sujud sahwi. Nah, jumlah sunnah salat kata para ulama itu dalam kitab Thariqat Takrirat Sadidah, kata karya Hasan Al-Kaf, itu dikatakan jumlah sunnah salat itu bisa mencapai ratusan, 500 bahkan 800, karena dihitungnya rinci satu persatu, dimulai dari sunnah sebelum salat, pada saat salat, dan setelah salat. Dari bacaan-bacaannya dihitung, ya setiap kalimatnya itu bisa sampai ratusan, ya. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah sunnah khusus dalam sholat. Sunnah yang ada di dalam sholat, apa saja ya. Nah, para ulama membagi-bagi kategori sunnah itu menjadi 3 kategori. Ada berdasarkan waktu, yaitu sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, dan sunnah setelah sholat. Kemudian sunnah berdasarkan level kesunahan. Dalam mazhab Syafi'i ada 2. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Jadi sunnah ab'ad itu sunnah yang levelnya lebih tinggi, hayat itu di bawahnya, ya. Kemudian berdasarkan bentuknya, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah berupa ucapan, sunnah berupa perbuatan. Nah, rata-rata khilafiyah atau perbedaan pendapat dalam masalah sunnah dalam sholat itu biasanya bentuknya tanawu'i. Apa itu tanawu'i? Variatif, ya. Tidak kontradiktif. Jadi yang mengatakan bacaan iftitah dalam sholat itu harusnya wajah tu wajhiya lilladzi, ya. Ada ulama lain mengatakan iftitah itu bacaannya Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Itu khilafnya tidak saling kontradiktif, ya. Silahkan mau pilih yang satu atau yang kedua, itu boleh-boleh saja. Itu variatif. Bahkan kita dalam dalam sholat yang berbeda kita baca dua-duanya, itu dibolehkan, dianjurkan, ya. Jadi tidak kontradiktif, kecuali misalnya khilafiyah dalam masalah kunut subuh. Nah, kalau kunut subuh memang ini rada bertolak belakang. Ada yang mengatakan sunnah, bahkan sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i. Tapi di sisi lain ada ulama yang mengatakan itu bid'ah, ya seperti dalam mazhab Hanafi. Nah, itu memang agak sedikit kontradiktif. Tapi sisanya rata-rata itu tanawu'i, Pak. Artinya variatif. Misalnya mengangkat tangan itu caranya ada yang di atas, ada yang di bawah, sepundak, ada yang setelinga. Nah, itu silahkan, dalam mazhab Syafi'i pun ada ulama yang beda-beda, ya. Ada yang milih di sepundak, ada yang milih setinggi telinga. Dan sebagian itu ulama memilih bukan berdasarkan level kesohihan hadisnya, Pak. Mana yang lebih sahih enggak, ya. Karena misalnya dua-duanya sama-sama sahih. Tapi misalnya mana yang lebih mendatangkan kekhusyuan. Misalnya ada ulama yang memilih meletakkan tangannya itu di sini antara pusar dan dada seperti mazhab Syafi'i, ya. Ada juga mazhab Hanafi yang di bawah pusar. Kenapa di bawah pusar? Karena dalam mazhab Hanafi itu dianggap lebih mendatangkan khusyuan, katanya gitu, ya. Jadi bisa beda-beda tiap orang. Bisa jadi ada orang yang begini malah nggak khusyuk, ya Pak, ya. Kayak orang janda kan sholatnya gitu, ya. Kok sholat tangannya di bawah gitu, ya. Tapi menurut mazhab Hanafi itu lebih mendatangkan khusyuan. Ada yang di sini karena dirasa lebih khusyuk begini kan gitu, ya. Itu preferensi orang beda-beda, ya. Dan itu dibolehkan karena itu khilafiyahnya atau perbedaan pendapatnya itu sifatnya variatif atau tanawu'i tadi. Nggak mesti satunya salah, satunya benar, enggak. Tapi bisa jadi dua-duanya benar, ya.
Atau misalnya tadi dalam bacaan iftitah ada yang milih wajah tu wajhi lilladzi, ada yang milih Allahumma ba'id baini, ada yang milih Allahu akbar kabira dan seterusnya. Nah, kalau ulama mazhab Syafi'i rata-rata memilih wajah tu wajhi lilladzi. Kenapa? Karena itu bacaan paling panjang. Nah, mereka mengharap lebih pahala lebih banyak dengan bacaan yang lebih panjang. Kalau kita kan ngambilnya yang mana yang lebih pendek kan gitu Pak ya. Tapi kalau ulama dulu enggak, pilihnya yang paling panjang Pak, biar pahalanya lebih banyak. Maka kalau kita bicara rakaat tarawih misalnya Pak, memang ada yang khilafiyah, ada yang bilang 8, ada yang bilang 20. Tapi kalau ulama dulu, ya bukan malah dikurangi, malah ditambah Pak. Di Damaskus, Umar bin Abdul Aziz itu malah tambah jadi 36. Ibnu Taimiyah malah tambah jadi 40. Ya, karena saking lomba-lomba ingin mendapatkan pahala ya dalam masalah sunnah. Terus, nah kita sekarang bicara sunnah-sunnah ketika sholat dalam madhab Syafi'i. Jadi ini kita bicara dalam frame madhab Syafi'i Pak. Bisa jadi nanti dalam madhab lain ada bedanya ya. Jadi dalam madhab Syafi'i, pertama ada sunnah ab'ad, itu semuanya ada 3 Pak. Jadi yang disebut dengan sunnah ab'ad dalam madhab Syafi'i secara garis besar ada 3. Pertama, kunut subuh. Ini sunnah ab'ad itu artinya sunnah yang kalau ditinggalkan, dianjurkan kita diganti dengan sujud sahwi. Nah dalam madhab Syafi'i ada 3. Pertama kunut subuh. Yang kedua tasyahud awal atau tahiyat awal. Mau disebut tasyahud silakan, tahiyat juga silakan Pak ya. Tahiyat itu berarti dari bacaan at-tahiyatu. Ya. Kalau tasyahud dari asyhadu alla gitu ya, sama. Tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Kemudian salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Kan tasyahud akhir kita baca salawat. Nah salawat kepada keluarga Nabinya itu sunnah ab'ad. Kalau salawat kepada Nabinya itu apa Pak? Salawat kepada Nabi pada saat tahiyat akhir. Itu rukun atau sunnah Pak? Kemarin sudah kita bahas Pak. Itu termasuk ke dalam rukun Pak. Kalau nggak kita baca nggak sah salatnya itu Pak. Jadi salawat kepada Nabi di tahiyat akhir itu rukun. Tapi salawat kepada keluarga Nabinya, nah itu sunnah ab'ad. Jadi misalnya tahiyat akhir ini kita cuma baca salawatnya kepada Nabi aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sah atau enggak salatnya Pak? Sah. Tapi lebih lengkap lagi, kita baca salawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lebih lengkap lagi, kita baca salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah itu idealnya. Tapi minimalnya pada Nabi. Nah sunnah ab'adnya itu salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Nah kalau dirincikan jadi 7 hingga 20 karena dipisah-pisah. Nanti dalam kunut subuh ada beberapa sunnah misalnya berdoa, memuji Allah, salawat kepada Nabi, salawat kepada keluarga Nabi, salawat kepada para sahabat. Jadi banyak kan akhirnya. Tapi kalau diringkas ya 1 kunut subuh gitu ya. Nah ini kalau ditinggalkan Pak, dianjurkan kita melaksanakan sujud sahwi. Nah kalau lupa gimana Pak? Kunut subuhnya lupa, sujud sahwinya lupa. Sah nggak salatnya Pak? Tetap sah. Karena dua-duanya sunnah. Ya, sujud sahwinya sunnah, kunutnya juga sunnah. Gitu ya. Terus, nah yang kedua ada sunnah hayat. Nah ini yang paling banyak. Sunnah hayat itu jumlahnya banyak sekali Pak. Ya. Mengangkat kedua tangan, melihat tempat sujud. Nanti kita bahas satu persatu, tapi nggak semuanya ya. Membuka mata sepanjang sholat. Nah, jadi kalau kita sholat itu disunahkan membuka mata, ya, tidak menutup mata. Kecuali kalau dengan menutup mata kita merasa lebih khusyuk. Tapi sunnahnya itu membuka mata. Ya. Diam sejenak dalam 6 tempat, kemudian membaca amin, membaca ayat setelah Al-Fatihah, jahar dan israr, ya, dan seterusnya kita akan bahas. Nah, tadi sunnah ab'ad itu pertama kunut subuh dan kunut di dalam witir di pertengahan Ramadan. Itu disunnahkan dalam mazhab Syafi'i. Nah, sunnahnya bagaimana bacaannya? Bacaan kunut subuh itu ya paling minimal adalah doa khusus beserta pujian. Jadi itu minimalnya. Jadi misalnya kita cuma baca Allahumma gfirli ya ghafur. Ya Allah, ampunilah aku wahai yang maha pengampun. Itu sudah sah kunutnya. Jadi inti kunut itu adalah membaca doa dan membaca pujian kepada Allah. Allahumma gfirli ya ghafur, itu sudah sah Pak kunutnya, sudah dianggap kunut. Jadi misalnya Pak kita berimam, kita misalnya mazhab Syafi'i Pak ya.
Di depan kita imamnya nggak kunut misalnya. Jadi ketika i'tidal itu nggak kunut. Sebetulnya kita sebagai madzhab Syafi'i tetap bisa kunut. Cukup dengan membaca Allah maghfirli ya ghafur itu sudah dianggap kunut. Dan tidak harus mengangkat tangan, karena mengangkat tangan itu juga bukan sunnah abad, itu sunnah hayat. Jadi sunnah abadnya itu hanya membaca doa dan membaca pujian kepada Allah. Ya, Allahumma gfirli itu doa, ya ghafur itu pujian. Ya, jadi cukup. Misalnya, jadi nggak ada alasan untuk madzhab Syafi'i, itu kan imamnya bukan madzhab Syafi'i, ya kita nggak bisa kunut, mending cari masjid yang lain aja. Nggak begitu juga Pak, ya. Karena kita bisa kita kunut subuh, walaupun di belakang imam yang nggak kunut. Karena cukup dengan membaca Allah maghfirli ya ghafur tanpa harus mengangkat tangan, itu sudah sah. Ya. Kalau mau lengkapnya misalnya i'tidalnya panjang imamnya, ya baru kita baca doa yang lengkapnya Allahumma hadini fiman hadait dan seterusnya gitu ya. Jadi tergantung kondisi aja ya, bisa sebetulnya. Terus jika dirincikan sunnah abad ini memiliki 14 unsur yang semuanya adalah sunnah abad, yaitu kunut, berdiri saat kunut, salawat atas Nabi. Jadi nanti setelah membaca Allah maghfirli ya ghafur dianjurkan sunnah hayatnya adalah membaca salawat. Ya Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ya. Nah, dalil kunut subuh ini ya, dalil kunut subuh ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh banyak ulama ya. Di situ misalnya ada yang disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Baihaqi, Ad-Darqutni, Al-Khatib Al-Baghdadi, An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi semua ulama itu adalah yang menganggap hadis kunut subuh adalah hadis yang sahih. Nanti mazhab Hanafi mengatakan bid'ah karena dianggap hadisnya hadis dhaif. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak, hadisnya sama tapi tetap dianggap sahih oleh ulama ahli hadis dalam mazhab Syafi'i seperti tadi ya. Banyak ulama ahli hadis dalam mazhab Syafi'i yang mensahihkan hadis tersebut. Jadi dalam masalah sahih hadis sahih dhaif juga bisa beda pendapat ya. Mazhab Syafi'i ya itu sahih hadisnya. Nah, tapi mazhab yang lain enggak, itu dhaif. Itu biasa, Pak. Ya, dalam menilai hadis itu biasa. Ada yang mengatakan sahih, mengatakan dhaif ya. Karena menilai hadis sahih atau dhaif juga itu ijtihad, Pak. Ya, itu hasil penelitian juga, ya, bukan turun dari Nabi gitu ya. Nabi nggak pernah memberikan stempel ini hadis sahih, ini hadis dhaif, nggak pernah gitu ya. Justru yang meneliti hadis sahih atau dhaif itu ulama setelahnya ya. Ini valid nggak dari Nabi ya. Nah, dalam menilai itu juga nanti ulama ahli hadis bisa beda pendapat. Salah satu contohnya ya ini, hadis tentang kunut subuh. Dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama ahli hadisnya menganggap sahih, tapi dalam mazhab lain menganggap dhaif. Itu silakan, itu ijtihad ya. Terus yang kedua, tasyahud awal. Nah, ini sudah abad yang kedua. Tasyahud awal termasuk di dalamnya yaitu tasyahud, baca tahiyatnya itu ya, membaca bacaan tasyahudnya, kemudian duduk saat itu saat membaca tahiyat, kemudian sholawat atas Nabi di dalamnya dan duduk saat itu 4 unsur dalam tasyahud awal. Jadi kalau kita lupa nggak tasyahud awal, disunahkan kita nanti dengan sujud sahwi. Kalau lupa gimana sujudnya? Tetap sah ya, karena itu bukan rukun ya, itu tasyahud awal itu sunnah ya dalam mazhab Syafi'i. Nah, yang ketiga terakhir sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir tadi ya, itu termasuk sunnah abad. Baik, ini kita bicara sunnah abad. Sekarang kita bicara sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah yang kalau ditinggalkan nggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ya. Nah, kita mulai dengan sunnah hayat dalam sunnah abad. Nah, jadi dalam sunnah abad itu ada sunnah hayatnya. Ya. Dalam kunut sunnah hayatnya apa? Menggunakan redaksi Nabi. Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait dan seterusnya. Itu yang dianjurkan dalam hadis ya. Tapi andai kata kita membaca doa yang lain boleh. Kalau kita pernah lihat YouTube, Pak, ya, kunutnya di Mekah di Masjidil Haram itu bisa 20 menit, Pak, kunutnya. Karena doanya macam-macam dibaca, Pak. Jadi kalau kita dengerin kunut subuh di Mekah itu seperti membaca dunia dalam berita, Pak ya. Jadi mendoakan kaum muslimin di Suriah, di Palestina, ya, di mana-mana didoakan dalam kunut subuh itu. Jadi sebetulnya doa kunut subuh itu tidak harus Allahumma hadini, bisa dengan doa apapun asalkan bahasa Arab, ya. Nah, bahkan dengan doa yang tadi Allahumma gfirli sudah cukup. Kemudian mengangkat kedua tangan itu juga sunnah hayat. Menghadapkan telapak tangan ke atas saat meminta terwujudnya sesuatu yang baik. Jadi kalau kita meminta yang baik,
tangan dalamnya ke atas. Tapi kalau kita meminta terhindar dari sesuatu yang buruk, tangannya ke bawah, tangan bagian dalam ya. Nah, ini sunnah dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau minta yang baik begini, kalau minta perlindungan dari yang buruk begini, dibalik tangannya. Terus tidak mengusapkan telapak tangan ke wajah setelah selesai. Jadi setelah selesai nggak mengusap wajah, langsung aja ke bawah tangannya. Tidak disunahkan. Kemudian membaca amin bagi para makmum. Nah, ini sunnah hayatnya dalam kunut subuh. Kemudian dalam tasawuf awal, sunnah hayatnya duduk iftirash. Iftirash itu kaki kiri di bawah bokong kita, ya, nggak digeser ke kanan. Meletakkan tangan kiri tanpa menggenggam di paha kiri, ya. Kemudian meletakkan tangan kanan dengan menggenggam di paha kanan, sedangkan khusus jari telunjuk diangkat pada saat illallah. Dalam mazhab Syafi'i mengangkat telunjuknya itu pada saat illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi pada saat itu mengangkat tangannya. Kalau dalam mazhab Hanafi enggak, pas la ilahanya, asyhadu alla ilaha illallah, mazhab Hanafi. Nah, itu bedanya antara Syafi'i dan Hanafi. Tapi tidak mengangkat tangan enggak masalah. Itu sunnah hayat ya, bukan sunnah abad. Jadi jangan ribut hanya gara-gara telunjuk Pak ya. Itu sunnah yang levelnya paling bawah dalam mazhab Syafi'i ya. Tidak masuk sunnah abad, sunnah hayat itu. Jadi kalaupun nggak mengangkat tangan telunjuk ya, itu juga nggak mesti sujud sahwi dan nggak bikin sholat kita tidak sah. Itu masalah sunnah saja. Terus saat salawat atas keluarga Nabi pada saat tasyahud akhir itu ada sunnah hayatnya. Pertama menggunakan redaksi salawat Ibrahimiyah. Jadi menggunakan salawat Ibrahimiyah itu sunnah hayat. Oke, sekarang sunnah hayat yang lain. Pertama dari awal, kita runut Pak dari awal ya. Mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat kedua tangan. Ini sunnah hayat. Nah, sunnah hayatnya bagaimana? Hanya sunnah di 4 tempat. Jadi dalam mazhab Syafi'i mengangkat tangan itu hanya sunnah dalam 4 tempat. Pertama, saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu 1 ya. Kemudian saat hendak ruku, dari berdiri ke ruku itu juga sunnah mengangkat tangan. Dari ruku ke i'tidal 3 ya. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian saat bangun dari duduk tasyahud awal, artinya masuk ke rakaat ketiga, kita disunahkan mengangkat tangan Allahu Akbar. Berarti selain itu tidak disunahkan mengangkat tangan. Jadi dari sujud ke duduk nggak ada Pak angkat tangan ya. Kemudian dari duduk ke sujud itu juga nggak ada angkat tangan. Atau berdiri ke rakaat kedua dari rakaat pertama ya. Dari sujud kemudian kita berdiri ke rakaat kedua, itu juga nggak disunahkan mengangkat tangan. Jadi cuma di 4 tempat saja. Takbiratul ihram, saat mau ruku, saat mau i'tidal, kemudian saat bangun dari tasyahud awal. Itu saja. Ya, 4 tempat di mana kita disunahkan mengangkat kedua tangan. Itu juga sunnah. Enggak bikin salah kita enggak sah ya. Kemudian doa iftitah dan ta'awuz. Membaca doa iftitah itu termasuk sunnah hayat dan membaca ta'awuz. Nah, bebas memilih redaksi yang manapun, mau Allahumma ba'id baini, mau ini wajah wajhi, kemudian Allah Akbar kabira dan seterusnya, itu silahkan mana yang lebih mudah dihafal atau mana yang biasa kita baca, boleh Pak ya. Tapi sunnahnya lebih afdol kalau kita bacanya semuanya, tapi bukan dalam satu salat. Misalnya salat duhur kita baca Allahumma ba'id baini, salat asarnya wajah tu wajhiya ya. Kemudian salat maghribnya Allahu Akbar kabira. Karena Nabi selalu begitu. Jadi enggak satu itu aja enggak, diganti-ganti Pak ya. Jadi kalau bisa hafalkan semua, kalau enggak ya 1 minimal ya. Tidak berlaku untuk salat jenazah. Jadi kalau salat jenazah enggak perlu baca iftitah, langsung Al-Fatihah saja. Disunahkan berta'awud setiap rakaat pertama lebih ditekankan. Jadi disunahkan selain baca bismillah sebelumnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dalam mazhab Syafi'i disunahkan. Kemudian membaca surat. Nah, membaca surah Al-Fatihah termasuk sunnah hayat. Nah, sunnah bagi imam pertama ya, kemudian munfarid dan makmum yang tidak mendengar bacaan imam. Itu sunnah membaca surah. Tapi kalau makmum yang dengar bacaan imam itu tidak disunahkan baca surat setelah Al-Fatihah. 1 surat pendek sempurna lebih utama daripada beberapa ayat dari surat panjang tertentu ya. Ini sunnahnya. Jadi kalau misalnya mau yang sunnahnya ambil surat yang lengkap dari awal sampai akhir ya.
Kalau mau Al-Baqarah berarti kepanjangan ya. Nah, berarti juz amma lah. Ya, itu sunnahnya begitu. Tapi kalau misalnya mau tengah-tengah nggak masalah. Itu juga sunnah ya. Membaca sesuai urutan mushaf. Jadi jangan dibalik. Rakaat pertama misalnya Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya, jangan dibalik. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Kafirun. Berarti kan kebalik urutannya. Jadi harus sesuai urutan mushaf. Bukan harus ya, sunnah. Untuk sholat subuh dan zuhur bisa memilih surat-surat antara Al-Hujurat hingga An-Naba. Asar dan Isya itu lebih pendek lagi. Ya, antara An-Naba dan Ad-Duha. Salat maghrib bisa memilih antara surat-surat antara Ad-Duha dan An-Nas. Jadi maghrib itu lebih pendek. Jadi intinya lebih diutamakan surah yang sekali habis. Gitu ya. Terus yang ketujuh, diam sejenak. Nah, diam sejenak ini kapan? Pertama di 6 tempat ya. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah disunahkan diam sejenak, tidak langsung ketika Allahu Akbar langsung ini wajah itu enggak. Diam sejenak dulu. Terus antara iftitah dan ta'awudz ya, setelah iftitah membaca Al-Fatihah kan, ya itu disunahkan ada diam sejenak. Antara ta'awudz dan Al-Fatihah. Ya. Antara Al-Fatihah dan amin. Nah, ini antara Al-Fatihah dan amin ya. Oh ya, kemudian amin dan surah. Nah, ini antara amin dan surah. Nah, ini disunahkan bagi imam agak diperlama diamnya. Ya, kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, Pak, makmum itu tetap wajib baca Al-Fatihah. Sedangkan kalau imam lagi baca Al-Fatihah kan makmum nggak boleh baca, ya, harus dengerin ya. Kemudian imam ketika baca surah juga makmum harus dengerin. Nah, terus kapan baca Al-Fatihahnya? Makanya dalam mazhab Syafi'i disunahkan imam itu kemudian memberikan jeda antara amin dengan baca surah. Sekira-kira makmum itu sempat baca Al-Fatihah. Jadi kalau ada yang kok ini imamnya nggak baca-baca surat nih, ngapain gitu ya? Mikir dulu apa gimana? Nah, enggak, Pak, mungkin itu mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i itu diberikan jeda antara amin dengan baca surahnya. Sekira-kira makmum sempat baca Al-Fatihah. Tapi itu khusus dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab lain nggak begitu. Dalam mazhab lain misalnya mazhab Hanafi itu makmum sama sekali nggak wajib baca Al-Fatihah. Ya, cukup dengerin aja udah selesai gitu ya. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i karena dia wajib, ya maka diberi jeda itu tadi antara amin dengan surah. Terus sunnah saat ruku dan i'tidal apa saja? Pertama meluruskan punggung dan leher. Jadi antara punggung dan leher itu diluruskan, ya rata. Menegakkan betis dan paha, memisahkan kedua kaki sekitar 1 jengkal. Ya, jadi jangan terlalu lebar, jangan terlalu rapat. Paling tidak 1 jengkal dikasih jarak. Ya. Memegang kedua lutut, membuka mata, memisahkan kedua siku dari lambungnya dan lambung dari kedua pahanya, ya. Melihat tempat sujud dan membaca zikir maktur, ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sedangkan dalam i'tidal disunahkan meluruskan tangan. Nah, ini mazhab Syafi'i, meluruskan tangan. Nanti ada mazhab ulama kontemporer seperti Syekh Albani, sebagian ulama ya, itu mensunahkan ketika i'tidal begini. Ya, seperti pada saat rakaat setelah takbiratul ihram ya. Jadi disedekapkan. Tapi mazhab jumhur itu lurus. Bahkan mazhab Maliki dari awal lurus, Pak. Enggak ada begini dalam mazhab Maliki. Jadi begitu Allahu Akbar langsung lurus. Ya, itu mazhab Maliki. Nah, kalau mazhab Syafi'i cuma pas tidak aja lurusnya. Ya. Kemudian sunnah dalam sujud dan duduk di antara keduanya. Itu meletakkan lutut dulu. Nah, ini bedanya antara mazhab Syafi'i dengan sebagian mazhab yang lain. Ketika sujud, ya dari i'tidal ke sujud itu sunnahnya meletakkan lutut dulu, baru tangan. Jangan kebalik, tangan dulu baru lutut. Atau kepala dulu, itu malah nggak ada, Pak, itu salto namanya. Tapi kalau mazhab Syafi'i lutut dulu baru tangan. Kenapa hadisnya? Ini ada hadis yang sebetulnya bertolak belakang dengan ini. Hadisnya justru mengatakan, jangan kamu sujud seperti duduknya onta. Hendaklah dia meletakkan tangan dulu baru lutut. Nah, hadisnya mengatakan tangan dulu baru lutut. Tapi kenapa mazhab Syafi'i mengatakan lutut dulu baru tangan? Ternyata hadis tadi dikritik oleh para ulama bahwa hadis ini adalah hadis maklum. Apa itu hadis maklum, Pak? Hadis terbalik. Ya. Jadi bukan salah hadis, yang salah perawinya. Perawinya mungkin dia agak belibet atau hafalannya kurang mungkin ya, sehingga kebalik hadisnya. Apa buktinya hadisnya kebalik?
Karena antara kalimat pertama dengan kalimat kedua bertolak belakang. Di kalimat pertama Nabi mengatakan jangan sujud seperti duduknya onta. Tapi kalimat kedua, hendaklah meletakkan tangan dulu sebelum lutut. Padahal kalau kita lihat onta, Pak, pernah lihat onta nggak, Pak? Ragunan pernah ya? Nah, kalau onta duduk dari berdiri, itu tangannya dulu atau kakinya dulu? Bingung ya, tangannya mana, kakinya mana ya? Semuanya kaki kan gitu ya. Kita anggap kaki depan itu tangannya, kan gitu ya. Karena kalau berdiri gitu kan berarti kaki depan itu seperti tangan ya. Nah, kaki depan dulu atau kaki belakang dulu kalau onta itu duduk? Ada yang pernah merhatiin nggak, Pak? Nah, itu ada fotonya sebenarnya, tapi nggak di sini. Coba aja nanti search di Google, Pak, cara duduk onta. Ya. Itu kaki depan dulu, baru kaki belakang. Nah, sedangkan hadis setelahnya mengatakan berarti tangan dulu ya. Oh, bukan, terbalik ya. Kaki belakang dulu berarti ya. Kaki belakang dulu. Tapi hadisnya mengatakan tangan dulu, berarti terbalik. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan ini hadisnya hadis maklub terbalik. Dan ini biasa dalam hadis. Dalam kajian hadis ada beberapa hadis yang memang terbalik. Seperti dalam penyebutan nama. Harusnya Zaid bin Amr jadi Amr bin Zaid, misalnya gitu ya. Itu biasa dalam kajian hadis, memang ada beberapa hadis yang dikritik karena terbalik. Nah, makanya dalam madzhab Syafi'i itu dipilih pendapat yang lutut dulu baru tangan. Tapi andaikan misalnya ada orang yang sakit, misalnya sedang asam urat, Pak ya, nah, itu kan susah kalau lutut dulu. Nah, itu boleh tangan dulu baru lutut. Itu kan sunnah, Pak, tidak wajib, Pak ya. Terus sedangkan antara kening dan hidung ditempelkan secara bersamaan. Jadi kening hidung ditempelkan secara bersamaan rata. Tapi yang wajib itu sebetulnya kening, Pak. Nah, hidung ini sunnah ya. Lengan tidak menempel ke tempat sujud. Jadi lengan itu ini, Pak. Jadi yang nempel itu telapak tangan. Lengan itu tidak dianjurkan untuk menempel. Nah, kalau sujudnya begini itu nggak makruh ini kayak gini ya. Jadi jangan sampai menempel lengannya ke tempat sujud. Terus menyingkap tangan dan kaki membaca zikir. Menyingkap itu maksudnya begini, nggak begini, Pak ya. Jadi disingkap, kemudian membaca zikir yang maktur. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke. Udah jam 6, Pak ya. Oke, nah ini dua lagi nih. Yang ke-10 berdoa. Nah, dalam sholat, dalam semua bacaan sholat terdapat doa ya. Karena kan sholat itu kan secara bahasa artinya doa. Tapi yang dimaksud berdoa di sini adalah saat momentum khusus dalam sholat. Memang semua bacaan sholat itu ada doanya. Tapi ada beberapa tempat di mana kita disunahkan membaca doa tertentu. Ada dua yang paling utama, yaitu saat sujud dan menjelang salam. Di mana kita disunahkan membaca doa sesuai hajat kita. Kita punya hajat apa, silahkan kita berdoa pada saat dua momen itu. Kenapa? Karena dua momen ini disediakan memang khusus untuk kita berdoa. Dengan doa apa saja? Ya, dengan bahasa Arab. Bisa berdoa apa saja, asal berbahasa Arab dan menggunakan yang maksur tentu lebih utama. Jadi kita misalnya mau doa apa, yaitu kita bacakan pada saat sujud dan pada saat menjelang salam. Setelah baca tasyahud, salawat kepada Nabi, nah itu saat kita berdoa, silahkan doa apa saja. Ya, tapi jangan, kalau bagi imam jangan panjang-panjang, Pak, karena nanti takut makmumnya kesal. Ya. Nah, kalau imam ya doanya secukupnya aja. Tapi kalau kita salat sendirian, misalnya salat tahajud, Pak ya, nah itu kita berdoa pada saat sujud diutamakan, diperlama, ya. Atau pada saat menjelang salam, itu karena tempat-tempat mustajab. Terus sunnah dalam salam. Nah, dalam salam juga ada sunnahnya. Rukunnya kan dalam salam itu cuma baca salamnya aja, Pak. Assalamualaikum itu rukunnya. Nah, sunnahnya apa? Pertama, saat dimulai salam itu wajah menghadap kiblat. Assalamualaikum. Kemudian melakukan salam kedua itu juga sunnah. Jadi dalam madzhab Syafi'i rukun cuma salam pertama saja. Salam kedua itu hukumnya sunnah ya. Menoleh hingga pipinya terlihat dari belakang. Jadi kalau menoleh pipinya terlihat dari belakang. Itu sunnahnya begitu. Menoleh baru dilakukan saat berakhirnya huruf mim pada assalamualaikum. Jadi baru menoleh pada saat selesai baca assalamualaikum warahmatullah. Jadi jangan assalamualaikum, nah itu enggak. Tapi assalamualaikum dulu. Jadi assalamualaikum selesai, kita menghadap kiblat, baru setelah itu
menoleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu ya. Jadi setelah huruf mim dalam assalamualaikum. Gitu ya. Terus salam berakhir bersamaan dengan berakhirnya menoleh. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Gitu ya. Menoleh ke arah kanan terlebih dahulu, menambah redaksi warahmatullah, membuat jeda sejenak antara dua salam, itu sunnah-sunnahnya. Niat memberi salam kepada malaikat. Nah, jadi disunahkan ketika kita baca salam, pertama niat mengucapkan salam pertama kepada malaikat. Karena kalau lagi salat jamaah, Pak, itu malaikat juga ikut salat. Nah, kita ketika salam itu disunahkan diniatkan memberi salam pada malaikat, pertama manusia dan jin mukmin. Karena para jin juga ikut salat, yang mukmin, Pak ya. Kalau kelihatan mungkin serem juga, Pak ya. Tapi untungnya nggak kelihatan. Pak ya. Kemudian berniat menjawab salam, ya, menjawab salamnya imam dengan salah satu dari dua salamnya. Ya, jadi makmum itu berniat juga tiga berarti, Pak ya. Dua ya. Pertama menjawab memberi salam kepada malaikat, manusia dan jin mukmin. Yang kedua sekalian menjawab salamnya imam. Itu saat mengucapkan salam, tapi tidak wajib, itu hanya sunnah saja. Yang terakhir khusyuk. Nah, khusyuk ini ternyata adalah sunnah hayat. Jadi bukan rukun, bukan sunnah abad. Artinya kalau orang tidak khusyuk pada salatnya, sebetulnya tetap sah. Di hadapan Allah tetap sah, cuma tinggal kualitasnya berapa, nilainya berapa aja. Lulusnya lulus, Pak, tapi mungkin nilainya nilai minimal, nilai paling rendah untuk dikatakan lulus. Makanya khusyuk itu termasuk bagian dari sunnah. Karena kalau andai khusyuk itu adalah rukun, Pak, itu semua salat kita nih saya nggak ada yang sah ya. Nah, karena akan sulit menjaga kekhusyukan di setiap sepanjang salat. Makanya khusyuk itu bukan tumak ninah ya, beda antara khusyuk dengan tumak ninah. Kalau tumak ninah itu diam sejenak. Pikirannya kemana entah kemana nggak masalah, yang penting diam sejenak. Nah, kalau khusyuk itu adalah ketenangan raga ya, disertai kehadiran hati dan tadabbur apa yang dibaca. Jadi kalau kita mau khusyuk, Pak, kita harus pahami apa yang kita baca pada saat sholat. Makanya dipahami artinya apa, satu persatu bacaan sholat kita pahami, nah kita hayati, kita tadabburi pada saat sholat, itu namanya khusyuk. Jadi pikiran nggak kemana-mana, ya. Disunahkan untuk berupaya khusyuk, ya. Nah, jika tiba-tiba tersesat dalam pikiran dan lamunan, ya, di luar sholat, agar segera kembali. Kan kadang-kadang kita lagi sholat, mikirin jemuran yang belum diangkat, ya, mikirin hutang yang belum dibayar, gitu, seterusnya gitu ya. Nah itu ketika terbersit seperti itu, langsung Pak, usahakan kembali ke bacaan sholat. Terus sunnah dalam keseluruhan sholat, minimal upayakan di 3 tempat. Nah kalau nggak bisa kita khusyuk semua sholat, minimal 3 tempat Pak. Pertama saat membaca wajah tu wajhiyah. Itu kan saat iftitah Pak ya. Karena kan wajah tuh aku menghadapkan wajahku ya ke hadapan Allah. Itu saat kita upayakan kita khusyuk, Pak. Menghayati bahwa ketika sholat itu kita sedang menghadapkan diri kita di hadapan Allah. Nah itu kita hayati, kita tadaburi. Kemudian yang kedua, iyyaka na'budu. Baca Al-Fatihah pada saat membaca kalimat iyyaka na'budu. Hanya kepadamu aku beribadah. Itu kita usahakan khusyuk, kita hayati. Kemudian yang ketiga, pada saat assalamualaikum ayyuhan nabi. Pada saat memberi salam kepada Nabi pada tasyahud. Itu 3 minimal tempat yang kita dikuatkan untuk khusyuk, diusahakan untuk khusyuk. Kalau nggak bisa sepanjang sholat, minimal 3 itu Pak. Pada saat wajah tu wajhiyah, kita hayati bahwa kita sedang menghadap Allah. Kemudian ketika membaca Al-Fatihah pada tempat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Kemudian pada tempat assalamualaikum ayyuhan nabi. Ini 3 tempat kita diusahakan khusyuk kalau bisa sepanjang sholat. Tapi itu hukumnya sunnah. Nah saya kira itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini terkait dengan sunnah-sunnah sholat. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Nanti kalau ingin filenya bisa di-share ya, karena sudah saya copy. Sebelum kita tutup mungkin silakan ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan. Ya terkait dengan kunut memang dalilnya itu mengatakan di sholat kunut subuh ya, itu di sholat subuh. Di rakaat kedua setelah selesai i'tidal ya. Adapun yang boleh dilaksanakan di setiap sholat itu namanya kunut nazilah. Nah kalau kunut nazilah itu boleh kita baca di sholat apapun ya. Jadi kunut nazilah itu adalah kunut untuk mendoakan misalnya
ada musibah yang terjadi, ya, atau misalnya ada umat Islam yang kemudian sedang berperang, dapat aniaya dari orang kafir, nah itu kita membaca kunut nazilah. Nah itu boleh di setiap salat, mau salat Jumat, mau salat duhur, salat maghrib, silahkan. Nah, ada pun salat kunut subuh itu dalam mazhab Syafi'i cuma dua. Pertama pada saat pada saat salat subuh di rakaat kedua, yang kedua di pertengahan kedua bulan Ramadan pada saat salat witirnya. Itu saja. Adapun yang di selain itu adalah kunut nazilah. Gitu, Pak. Terus yang kedua terkait dengan Al-Fatihah di rakaat, ya memang Al-Fatihah itu Al-Fatihah apa suratnya, Pak? Tadi. Suratnya. Ya, kalau suratnya memang sunnahnya di rakaat pertama dan kedua. Nah, di rakaat ketiga dan keempat itu tidak disunahkan membaca surat. Cuma baca Al-Fatihah saja. Itu setiap semua sholat ya, termasuk maghrib rakaat ketiganya enggak. Nah, kalau sholat subuh kan cuma 2 rakaat gitu ya. Jadi memang sunnahnya cuma rakaat pertama dan rakaat kedua. 3 dan 4 cuma baca Al-Fatihah saja. Sebetulnya tidak membatalkan, cuma tidak sesuai sunnahnya aja. Ya, karena sunnahnya Nabi nggak baca, gitu ya. Makruh lah minimal. Ya. Ada lagi silakan. Nah, terkait tartib atau sesuai urutan itu memang menjadi rukun ya. Tapi dalam sebagian kitab mazhab Syafi'i itu tidak disebutkan. Ada yang menyebutkan tartib, ada yang tidak menyebutkan tartib. Tapi ulama sepakat sebetulnya bahwa tartib itu atau sesuai urutan itu adalah wajib ya. Jadi tidak boleh diacak, tidak boleh ruku dulu baru berdiri, enggak ya. Tapi harus sesuai urutan. Nah, terkait dengan niat dan berdiri itu mana duluan, ya kan? Sebetulnya dalam mazhab Syafi'i niat dan berdiri itu adalah dua hal yang harus bersamaan. Makanya sebetulnya ada yang niat dulu, ada yang berdiri dulu. Karena niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya, dalam mazhab Syafi'i niat tidak boleh sebelum takbiratul ihram. Jadi nggak boleh niat dulu pada saat duduk kemudian berdiri. Nggak sah dalam mazhab Syafi'i. Jadi niat itu dalam mazhab Syafi'i harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Otomatis kan pada saat berdiri. Nah, makanya sebetulnya antara ayam dan telur sebetulnya ini, Pak, ya. Mana duluan gitu ya. Sebetulnya mau dibilang niat dulu atau berdiri dulu, karena dua-duanya bersamaan dalam mazhab Syafi'i. Jadi niat itu harus muqtarinan bi awalil fi'li dalam mazhab Syafi'i. Niat harus berbarengan dengan rukun pertama dalam salat itu berdiri. Nah, bisa dikatakan niat dulu, kemudian berdiri dulu, atau berdiri baru niat. Karena dua-duanya sebetulnya berbarengan, ya. Karena tidak sah dalam mazhab Syafi'i niat sebelum takbiratul ihram. Harus pada saat takbiratul ihram. Adapun baca usolinya itu bukan niat sebetulnya, itu hanya membantu niat. Jadi baca usoli itu hanya sekedar sarana untuk membantu niat. Kan niatnya pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, pada saat baca Allahu Akbar dalam hati kita niat. Tapi kadang-kadang ada orang yang ketika sudah takbiratul ihram dalam hati susah menghadirkan niat. Ini sholat apa ya? Sholat duhur apa asar gitu ya. Itu berkecamuk tuh dalam hati ya. Sehingga takbiratul ihramnya lama. Allah, nggak selesai-selesai, Pak. Kan ada yang begitu ya, sebagian imam itu ada yang 5 kali itu diulang-ulang takbiratul ihramnya. Karena susah katanya gitu ya, menghadirkan niat pada saat. Makanya dibantu dengan baca usoli. Nah, jadi baca usoli itu dalam mazhab Syafi'i sebetulnya sarana untuk membantu supaya ketika takbiratul ihram itu kita sudah dengan gampang menghadirkan niat. Karena tinggal mengulangi bacaan usoli tadi, gitu ya. Nah, jadi memang berbarengan niat antara niat dengan berdiri ini. Karena niat harus tidak sah tanpa kecuali dalam takbiratul ihram, ya. Terus terkait dengan tadi sujud, yang saya tahu dalam 4 mazhab itu memang sunnahnya hanya telapak tangan. Karena hadisnya kan mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota badan. Kening ya. Kemudian Nabi menunjuk ke hidung. Terus kedua telapak tangan, kaffain, telapak tangan. Terus ya, 2 lutut. Kemudian atraful qadamain, ujung 2 kaki. Itu saja, tidak ada sikut. Bahkan itu dimakruhkan. Karena tidak boleh kita sujud seperti sujudnya hewan. Ya kan? Kalau hewan itu kan begini ya, nempel semua tangannya. Nah, maka dalam sujud itu tidak boleh nempel semua, tapi telapak tangannya saja yang nempel. Nah, kalau ada yang mengatakan sikut juga, wallahu alam, saya nggak tahu itu referensinya dari mana ya. Kalau 4 mazhab itu, yang saya tahu itu semuanya sepakat mengatakan telapak tangannya saja yang jadi rukun sujud. Pak, silakan. Ya, memang ibadah itu harus sesuai contoh dari Nabi, Pak. Itu sepakat, ulama semua sepakat. Jadi tidak ada satupun ulama dari 4 mazhab atau mazhab yang lain yang
mazhab yang mu'tabar, yang diakui, itu yang berusaha sholat tidak sesuai Nabi, nggak ada Pak. Semua pasti ingin sholat sesuai Nabi. Cuma kadang-kadang dalam memahami satu hadis, itu kadang-kadang ulama beda pendapat Pak, itu biasa. Ya. Nah, yang kemudian tidak boleh itu kemudian mengklaim bahwa pendapat dia paling sesuai dengan sunnah, nah yang lain itu pasti salah. Nah itu yang kemudian tidak boleh ya. Karena toh nanti dalam prakteknya ada perbedaan pendapat, selama itu perbedaan yang diakui Pak, ya, bukan dari ulama yang nyeleneh ya, dari pendapat yang tidak ada dasarnya. Nah, selama itu diakui, maka silahkan kita ikut berdasarkan ulama yang kita ikuti. Ya, misalnya tadi tidak ada doa setelah sholat, oke, itu satu pendapat. Silahkan kalau kita yakin dengan pendapat tersebut, ya tidak usah berdoa setelah selesai sholat. Tapi ulama lain juga ada yang mengatakan sunnah kita selesai sholat berdoa selain berzikir. Ya silahkan. Ya. Yang penting adalah tidak mengklaim bahwa karena ulama dulu itu walaupun berbeda Pak, itu tidak saling mengatakan bahwa yang lain itu salah. Bahkan ada yang masyhur dari perkataan para ulama itu, ra'yi shawab yahtamilul khata wa ra'yu ghairi khata yahtamilus shawab. Pendapatku benar menurutku tapi bisa jadi salah. Dan pendapat orang lain itu salah tapi bisa jadi benar. Jadi tidak mengklaim memastikan bahwa pendapat saya pasti benar, enggak. Bahkan pendapat ulama zaman dulu sangat hati-hati, mereka tidak mengatakan ini pendapat Nabi paling sesuai sunnah, enggak. Ini pendapatku. Kalau benar datang dari Allah, kalau salah dari aku, ya. Nah, jadi itu. Jadi dalam masalah salat ini memang ada berbagai macam perbedaan pendapat, Pak, ya. Terkait masalah sunnah-sunnahnya, ya, masalah rukunnya pun ada yang berbeda pendapat. Tapi tidak masalah, ya, selama itu perbedaan pendapatnya masih dalam rangkaian pendapat yang muktabar, yang diakui, yang memang ada argumentasi dalilnya, tidak asal kemudian berpendapat, gitu ya. Makanya kita memang sebetulnya taklid tadi itu tidak mutlak haram, Pak. Kita itu justru sebagai orang awam malah kita hanya bisa taklid. Saya contohkan begini, Pak. Kalau kita semua diwajibkan harus tahu dalilnya, Pak, dalam sholat, itu kita semua nggak sholat akhirnya. Coba saya tanya, dalil sujud hafal nggak hadisnya, Pak? Kan kita nggak hafal hadisnya ya. Riwayat siapa apalagi kan? Ini riwayat Bukhari, Muslim kita nggak tahu. Dalilnya baca Al-Fatihah, tahu nggak dalilnya? Kan nggak tahu. Nah, terus kita bisa sholat dari mana? Ya ikut ulama. Ulama mengatakan rukun sholat ada 16, kita ikuti, Pak. Karena ulama tidak sembarangan ketika mengatakan 16 rukun, enggak. Tapi itu berdasarkan semua dalil yang ada. Daripada kita baca satu-satu hadis-hadisnya, Pak, kita nggak selesai belajar sholat. Makanya ulama mempermudah kita dengan membuat fikih sholat tadi, ya, 16 rukun. Nah, ini berarti yang wajib. Sisanya itu sunnah. Kenapa sunnah? Karena misalnya yang sunnah ini kadang-kadang Nabi lakukan, kadang-kadang Nabi nggak lakukan. Berarti kan nggak mesti kita lakukan, Pak. Ya, sunnah aja. Nah, yang rukun itu berarti Nabi selalu lakukan dan tidak pernah ditinggalkan. Dalil mengatakan ini wajib dilakukan, gitu ya. Jadi itu berdasarkan analisis terhadap semua dalil yang ada. Nah, kadang-kadang analisisnya beda-beda, ya. Satu mazhab beda, yang satu beda, nggak masalah. Karena ini sifatnya istihadi, ya. Yang nggak boleh adalah kita saling bermusuhan hanya gara-gara itu yang beda pendapat. Ya, baik Pak. Ada lagi? Ya, silakan. Lebih baik diam. Sebaiknya lebih baik diam karena tidak disunahkan, ya. Karena baca surat itu hanya disunahkan di rakaat pertama dan kedua. Seperti misalnya pada saat tasyahud awal, kan hanya disunahkan cuma salawat kepada Nabi saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus kalau masih ada waktu, boleh nggak kita tambahin salawat kepada keluarga Nabi? Enggak. Kata para ulama, tidak disunahkan. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya. Ya. Tidak perlu ditambah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dalam tasyahud awal, ya. Karena salawat kepada keluarga Nabi itu hanya di tasyahud akhir. Sama, ya, membaca surat juga hanya di rakaat pertama dan kedua saja. Gitu. Ya nggak masalah, ya. Kita kan belajar dari siapa kita belajar, ya. Kadang-kadang di Indonesia juga tidak semua ustadznya bermadzhab Syafi'i kan. Ada yang belajar di Saudi itu madzhabnya Hambali. Pulang ke Indonesia dia bawa madzhab Hambali. Ya boleh-boleh aja sih, nggak masalah, asalkan tidak menimbulkan ini aja di masyarakat, gitu ya. Makanya sebetulnya di Indonesia itu paling diterima oleh masyarakat grassroots di bawah itu lulusan Al-Azhar. Kenapa? Karena lulusan Al-Azhar itu mereka madzhab Syafi'i. Ke Indonesia yang rata-rata madzhab Syafi'i ya cocok. Nah, sebagian orang yang belajar di Saudi
ke Indonesia pulang bawa mazhab Hambali, kemudian dia ngajar di tempat yang masyarakat yang bermadzhab Syafi'i, apalagi yang fanatik mazhab Syafi'i, pasti itu ada pertentangan gitu ya. Nah, jadi memang ustadz-ustadz kita pun belajarnya macam-macam. Kalau di Maroko, seperti Ustadz Abdul Somad itu kan di Maroko tuh ya. Nah, di Maroko itu mazhabnya Maliki. Tapi karena Ustadz Abdul Somad itu S1-nya di Al-Azhar, dia sudah punya basic mazhab Syafi'i gitu ya. Nah, jadi tergantung dia belajar di mana. Di Pakistan misalnya, ya itu mazhabnya Hanafi. Ya. Nah, tapi biasanya walaupun kita keluar kuliah misalnya di negara yang bukan mazhab Syafi'i, biasanya dosennya itu melihat, oh ini dari Indonesia, diajari mazhab Syafi'i, gitu ya. Nah, jadi kita sebetulnya tidak harus ikut satu mazhab tertentu, yang penting kita belajar mengikuti siapa yang kita percayai, ustadz siapa yang kita percayai, kita belajar dari beliau. Misalnya beliau mengajari mazhab Hambali, ya sudah, asalkan memang ya, maka lebih baiknya kita mengikuti mazhab mayoritas di tempat kita. Kalau di tempat kita mayoritas mazhab Syafi'i, kita ikuti mazhab Syafi'i. Kalau di mayoritas tempat kita itu tidak kunut, ya udah, nggak usah kunut, nggak apa-apa. Kalau di tempat kita kebanyakan kunut, ya kita ikuti kunut. Intinya jangan sampai kita menimbulkan perpecahan tadi hanya gara-gara yang sifatnya sunnah. Kalau kunut kan sunnah. Ya, ya lebih utamanya menuruti imam. Jadi walaupun kita mazhabnya Syafi'i yang kunut, kalau imamnya nggak kunut, ya nggak usah kunut sendiri. Tapi tadi kan bisa ya. Tadi bisa. Sebetulnya kalaupun kita bermazhab Syafi'i dan bermakmum di belakang imam yang nggak kunut, sebetulnya kita masih bisa kunut. Karena kunut itu kan intinya cuma baca doa dan membaca pujian. Jadi cuma bilang Allahumma gfirli ya ghafur, itu sudah dianggap kunut. Jadi nggak harus angkat tangan, nggak harus baca panjang-panjang. Nah, jadi kita masih sempat baca kunut walaupun imam nggak kunut, gitu sebetulnya. Jadi ya kita sebetulnya memang tidak usah gara-gara kunut itu menjadi terkotak-kotakan istilahnya gitu ya. Kan banyak di sebagian masjid itu yang kalau imamnya mazhab Syafi'i nggak mau ikut ya. Yang Syafi'i nggak kunut, dia nggak mau ikut. Nah, ini kan bahaya. Ini malah jadi masjid yang diror ini ya. Masjid yang menimbulkan permasalahan ya. Makanya harusnya DKM ini bisa menyatukan gitu Pak ya. Nah, kita bisa menyatukan bahwa ini masalah khilafiyah ya. Silahkan bagi yang mazhab Syafi'i. Kalau dulu di Masjidil Haram Pak itu diberikan kesempatan 4 mazhab tuh Pak. Entah tahun berapa kata cerita dari guru-guru saya gitu ya. Di Masjidil Haram itu dulu sholat bisa 4 kali. Karena masing-masing mazhab diberikan kesempatan. Tapi karena lama-kelamaan mungkin orang makin toleran gitu ya, ya sudahlah. Sholatnya 1 kali aja sesuai mazhab yang resmi di negara tersebut, yaitu mazhab Hambali. Ya yang lain silakan, mau ikut silakan, mau enggak silakan. Tapi kita memang lebih baiknya ikut imam. Maka dalam mazhab Hambali pun yang tidak menganggap kunut subuh itu sunnah, ya tetap ketika misalnya dia makmum di belakang mazhab Syafi'i yang kunut subuh, tetap dianjurkan kunut dalam mazhab Hambali, Pak. Tapi sebagian orang kita saking fanatiknya, ketika makmumnya kunut, dia sengaja sujud duluan. Ada yang begitu, Pak. Imamnya kunut, sengaja sujud duluan. Biar apa? Biar kelihatan bahwa saya beda. Nah itu yang jadi penyakit itu begitu, Pak ya. Biar kelihatan saya beda. Nah, itu yang menjadi masalah, ya. Justru imam dulu itu nggak begitu, nggak pengen kelihatan beda. Imam Syafi'i itu ketika berkunjung ke Kufah, masjid yang di situ masyarakatnya mazhab Hanafi, kemudian beliau diminta jadi imam kunut, imam subuh ya, beliau sengaja nggak kunut karena melihat di belakang makmumnya bermazhab Hanafi. Itu kalau ulama yang beneran ya. Syekh Sudes datang ke Indonesia tahun berapa tuh 2014 ya kalau nggak salah. Jadi imam sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Beliau kan mazhabnya Hambali. Mazhab Hambali itu bismillahnya nggak kencang. Tapi ketika beliau jadi imam di Istiqlal, bismillahnya kencang. Nah, dijaharkan. Bukan karena beliau pindah mazhab, bukan ya. Tapi menghormati mayoritas di Indonesia yang mazhabnya Syafi'i gitu. Ya. Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi, saya kira mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini menjadi pengajian yang memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.